Selamat hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia tahun 2020. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Mari kita merayakan peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 dengan melaksanakan memasang umbul-umbul, dekorasi atau hiasan lainnya serentak sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat diunduh pada www.setnek.go.id. Memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020. Memanfaatkan secara maksimal logo dan desain turunan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ke dalam berbagai media. Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 agar mematuhi protokol kesehatan, penanganan dan pencegahan COVID-19. Indonesia maju, bangga buatan Indonesia. Pengurusan dokumen kependudukan saat ini gratis, tidak dikenakan denda dan biaya retribusi. GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Periksa dokumen yang telah Anda dan keluarga miliki. Apakah Anda dan keluarga sudah memiliki kartu keluarga, akte kelahiran, KTP atau KIA, buku nikah atau akta perkawinan, akta kematian dari anggota keluarga yang meninggal dunia? Jika sudah lengkap dan benar, selamat, Anda dan keluarga adalah warga yang sadar administrasi kependudukan. KIA, Kartu Identitas Anak. KIA dimulai Februari 2018. Persyaratan: kartu keluarga, akte kelahiran, fotokopi KTP orang tua, usia 0-17 tahun kurang 1 hari, usia 0 sampai dengan 5 tahun tidak memakai pas foto, untuk usia 5 tahun lebih 1 hari, sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persyaratan dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 sebanyak 1 lembar. Bagi yang lahir tahun ganjil, background berwarna merah. Bagi yang lahir tahun genap, background berwarna biru. Disduk Capil melalui Koperasi Setia Kawan bekerja sama dengan kantor pos Magetan bisa diantar ke rumah pemohon atas permintaan pemohon. Disduk Capil bekerja sama dengan kantor pos Magetan mulai bulan Agustus 2017. Cara: nomor pengambilan diserahkan ke petugas kantor Koperasi Setia Kawan Disduk Capil. Besarnya biaya ditanggung pemohon. Iklan layanan ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bekerja sama dengan LPPL Radio Magetan Indah. Magetan Indah ditampilkan untuk Anda semua. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakukan.
aku bermimpi, kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa, yang diam hati ingin mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu, untuk sementara sampai bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi
Radio Magetan Lidah. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami dan masih di Belajar RMI ya. Dan kalau tadi Anda sudah simak dari SMP Negeri 1 Pelausan, dan ini dia tiba saatnya untuk SMP Negeri 2 Pelausan. Dan sudah hadir Bapak dan Ibu guru ganteng dan cantik. Bapak Wahyudi, selamat siang. Selamat siang. Oke, ada juga Ibu Roro Sri Rayu, selamat siang. Selamat siang. Oke, baik. Dan kali ini untuk adik-adik SMP Negeri 2 Pelausan disimak ya. Dan tentu saja satu sesi silahkan dimanfaatkan. Mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan bisa Anda sampaikan juga lewat WhatsApp di 081357413424. Nanti juga bisa streaming ya, silakan di lppl.magetan.go.id. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk ini dulu ya, Bu Roro, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak siswa-siswa SMP Negeri 2 Pelausan. Hari ini kita jumpa dengan saya dalam acara pembelajaran jarak jauh melalui Radio Magetan Indah. Saya berharap kalian semua sehat walafiat, ceria, tetap bersemangat, oke? Anak-anakku sekalian, dalam suasana seperti sekarang ini, di mana kita masih harus belajar jarak jauh, marilah kita semua berdoa semoga wabah yang melanda di dunia ini cepat berlalu, cepat lenyap. Amin, amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian, kita tetap semangat, tidak kendor, dan tidak mengurangi semangat belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, marilah kita biar fresh, belajar dengan kesenian bersama-sama Bu Guru. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Memang seni budaya pelajaran yang kusuka. Memang seni budaya luar biasa. Memang seni budaya pelajaran yang kusuka. Memang seni budaya luar biasa. Halo, hai. Terima kasih. Iya, rupanya itu lagu yang biasa diperdengarkan untuk anak-anak ketika memulai pelajaran di kelas ya Bu ya. Iya. Untuk memberi semangat kepada anak-anak memulai pelajaran. Betul Pak Edi. Baiklah, anak-anakku sekalian, marilah kita semua menyiapkan buku paket serta buku tulis. Nanti barangkali kalian ada yang harus ditulis, oke? Sudah siap? Baik, kita menginjak materi kelas 8 ya, bab 2 tentang literasi. Kalinya memahami konsep dan prosedur menggambar literasi. Maaf ya, ilustrasi. Maaf sekali, maaf ya. Ilustrasi adalah suatu gambar yang memperjelas ide, gagasan, suatu cerita atau narasi. Sekarang tujuan dari ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, memperkaya suatu cerita. Sekarang dalam ilustrasi, fungsinya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita dan dapat merangsang, membantu nanti bagaimana kita berimajinasi tentang cerita. Sekarang dalam ilustrasi,
ada 3 macam objek. Antara lain 1 dalam manusia, 2 hewan, 3 tumbuh-tumbuhan. Adapun unsur-unsur ilustrasi ya, maaf ya, ilustrasi yang terdapat dalam manusia dibagi lagi anak-anakku sekalian 3. 1 proporsi, yaitu perbandingan. Yang keduanya anatomi, bagian tubuh manusia. 3-nya sikap atau pose yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia di situ sikap posenya bermacam-macam. Antara lain sikap duduk. Yang kedua berjalan. 3-nya berlari. 4-nya berbaring. Nah, masih banyak contoh yang lain. Coba nanti kalian mencari contoh sendiri ya. Terus yang keempatnya, ekspresi. Bagaimana kita ekspresi? Perubahan watak, perasaan manusia yang kita gambar nanti dalam ilustrasi. Ilustrasi dapat dalam hewan, yang terdapat dalam hewan maksudnya dibagi lagi menjadi 3. 1 yang terdapat di binatang darat, yang terdapat di binatang air, yang terdapat di binatang udara. Sekarang contohnya yang terdapat dalam binatang darat, contohnya apa ya kira-kira contohnya? Banyak sekali yang kalian nanti dapatkan. Kuda bisa, anjing bisa, kucing, kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Yang kedua, yang terdapat di binatang air sekarang, yang hidupnya di air. Jenis ikan. Jenis ikan apa saja kira-kira? Banyak sekali. Ikan koi, ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan apa yaitu yang gendut itu, ikan buntal, ya. Terus ada lagi kura-kura. Meskipun kura-kura mempunyai kayak apa ya, tampah itu ya yang terletak di atas itu juga hidupnya apa di air. Buaya, anjing laut. Nah, anjing tidak hanya hidup di darat, tapi juga ada anjing laut. Sekarang binatang udara. Nah, contohnya sekarang bermacam-macam burung. Burung apa aja? Banyak sekali. Saya kira kalian tahu. Ya. Sekarang kita contohnya 1 atau 2 atau 3 aja. Burung apa? Kenari bisa. Burung apa lagi? Lobet. Burung apa? Cocak rola. Banyak sekali ya. Jadi nanti kalian bisa mencari contoh sendiri. Terus setelah itu ditulis dan diingat-ingat. Terus apa lagi ya? Kupu-kupu. Bisa. Itu juga di mana? Di udara. Terus lagi kelelawar. Banyak sekali ya. Nanti kalian mencari contoh sendiri. Sekarang tumbuh-tumbuhan. Ya, dan tumbuh-tumbuhan menggambar tumbuhan secara sederhana. Jadi kita nanti kalau menggambar dalam ilustrasi menggambar secara sesederhana mungkin. Yang tujuannya untuk mengisi di dalam bidang yang kosong. Nah ini, jadi nanti seandainya kalian menggambar, terus ilustrasi kalian menggambar sesederhana mungkin tumbuh-tumbuhan untuk mengisi halaman yang kosong atau tempat yang kosong sehingga nanti tidak junjeng istilahnya. Jadi yang sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Terus yang kedua, menggambar secara lengkap. Nah ini menggambar secara lengkap sesuai
bentuk yang sebenarnya. Misalkan aja kalian menggambar apa ya, sesuai dengan sebenarnya. Kucing aja, kucing yang enak ya, kucing atau ayam, sesuai persis yang sebenarnya. Sekarang kita menginjak bermacam-macam jenis gambar ilustrasi. Antara lain gambar komik, gambar kartun dulu yang pertama ya, gambar kartun. Artinya gambar kartun tokoh manusia ya maupun hewan yang berisi cerita humor. Apa ya kira-kira contohnya yang biasanya kalian kalau melihat TV di rumah ya, apa ya kira-kira yang lucu dalam kartun ya, apa ya, Tom Jerry. Nah itu selalu bergelut terus Tom dengan Jerry, tapi nanti akhirnya dia baikan, kan lucu. Terus lagi SpongeBob, bentuknya kayak apa, kayak kotak. Nah itu matanya kecil tapi apa, kepalanya besar. Nah itu kayak kotak SpongeBob. Upin Ipin yang kepalanya ada apanya, ada apanya yaitu rambutnya, tapi rambutnya tidak penuh, 2 atau 3 yang dilingkari atasnya, satunya U, satunya E, jadi Upin Ipin. Itu sangat lucu sekali. Terus lagi apa ya kira-kira, oh Doraemon ya, masih banyak lagi. Jadi kalian bisa juga mencari contoh sendiri. Sekarang ada lagi loh, ini tidak harus dari kartun, dari pewayangan juga ada loh ya. Ya. Contohnya dari pewayangan, apa ya kira-kira dari pewayangan? Togok. Kalian sudah tahu togok? Nah, bentuknya lucu, perutnya gede, ya togok. Terus wajahnya mungkin hidungnya besar, moyong besar, mungkin mulutnya memble, ndawer ke bawah itu loh ya, yang togok. Sekarang Bilong itu anaknya cangik loh ya. Nah, jadi mboknya istilahnya ya, mboknya cangik, anaknya apa, Bilong, itu malah lebih lucu. Jadi kalian nanti tidak harus di TV saja kalau melihat kartun, mungkin di di siaran sakti setiap malam minggu. Kalau kalian melihat di pewayangan lah, nanti di situ kalian melihat tokoh-tokoh yang unik, lucu. Kalian nanti bisa tertawa sendiri. Jadi tidak harus di TV. Ya, kita nanti melihat di sakti ada jam berapa ya kira-kira? Jam 9. Nah, coba dilihat. Ya, jangan hanya sinetron aja yang kalian lihat. Jadi mungkin kalian melihat tokoh yang lucu, yang unik. Jadi nanti ada kaitannya dengan pelajaran kita. Oh iya, pelajaran dulu dari ibu guru yang bermacam-macam ilustrasi, jenis ilustrasi lah kita masukkan di situ. Ya. Terus kalau dalam asli manusia ya, yang dari manusia itu ada dari luar negeri. Ingat saya ya, Mr. Bean. Kalian tahu ya Mr. Bean? Filmnya pun juga ada. Ya, itu Mr. Bean. Sangat lucu sekali. Orangnya mulutnya memble ke bawah, jalannya cencik gitu. Terus lagi matanya yang melotot. Ya, segala tingkahnya Mr. Bean itu kita membuat tertawa. Nah, itu apabila kita melihat dari film luar. Ya, itu ya. Itu jadi contohnya kartun. Terus sekarang yang kedua, gambar karikatur. Artinya karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, yang mengandung kritikan atau sindiran. Biasanya diambil dalam tokoh manusia. Contohnya, coba kalian lihat di halaman 21. Coba itu halaman 21 itu
gambar karikatur yang manusia. Contoh gambar karikatur manusia, bentuk mulutnya, bentuk hidungnya, mungkin bentuk kepalanya dengan ya yang kayak jambu ya hidungnya. Kalau mulutnya yang memble ke bawah, mungkin ke samping kanan, ke samping kiri. Nah itu mulutnya. Kepalanya besar, orangnya kecil, badannya kecil, mulutnya apa? Besar. Nah itu contoh dari manusia. Sekarang contoh dari hewan, kayak binatang laut. Ya, contohnya dari ikan nila. Mungkin apa ya? Bibirnya sangat monyong, seharusnya bibirnya tidak monyong, ya monyong, tapi tidak semonyong mungkin. Lah itu berupa contoh dari hewan yang hidup di air. Coba kalian lihat di paket halaman 23, coba 23, halaman 23. Yang tengah itu ya, gambar ikan. Nah itu contohnya gambar karikatur yang ada hidup di laut ikan. Siripnya juga panjang, buntutnya juga panjang. Nah itu sangat bagus sekali. Sekarang yang ketiga, komik. Artinya terdiri dari rangkaian gambar yang dilengkapi, yang memiliki alur cerita. Contohnya ya, gambar satu ke gambar yang lain, di situ ada kesinambungan. Ya, mungkin kalian belajar dalam bahasa Indonesia, alur cerita ada ya. Nah, di situ meskipun dalam kesenian, dalam bahasa Indonesia selalu berkaitan alur cerita, saya lebih mendetailnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam pelajaran seni budaya, komik, di situ gambar komik, alur ceritanya. Ya, bentuk komik antara lain apa ya kira-kira? Berbentuk buku bisa, berbentuk lembaran juga bisa, dengan gambar yang singkat. Saya ulangi lagi, gambar komik di situ bentuknya ada yang di buku, ada yang di lembaran gambar singkat, diberi gambar dengan lembaran dengan gambar yang sesingkat mungkin. Biasanya kalau kalian ada persewaan atau mungkin di dalam sekolahan kalian ada perpustakaan, ada komiknya. Nah, itulah ada alur ceritanya, ada gambarnya. Itu termasuk gambar komik. Coba nanti kalian kalau istirahat di situ dipergunakan untuk melihat-lihat buku di perpustakaan. Coba kamu lihat komik, di situ ada. Terus yang keempatnya karya sastra yang berupa cerita pendek. Karya sastra yang berupa cerita pendek. Contohnya puisi. Nah, ini ada kaitannya lagi dengan bahasa Indonesia. Banyak sekali puisi-puisi yang kalian nanti baca dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terus lagi saja yang disertai gambar ilustrasi. Meskipun puisi, meskipun sanya, di situ ada juga dan diselipkan gambar ilustrasi. Sastra tersebut mempunyai fungsi, yaitu memberikan lagi penguatan, mempertegas isi atau narasi cerita tadi. Ya, tadi di depan Bu Guru sudah mengulas tentang narasi atau pengertian tentang ilustrasi. Sekarang coba dibuka buku paket kalian dalam halaman 22. Karya sastra. Di situ ada ya, halaman 22 ya. Coba kamu lihat dulu halaman 22. Kamu amati
kamu lihat itulah karya sastra. Sudah? Ya. Sekarang yang kelima, vignette itu vignette ya, vignette, ya, yaitu gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang fungsinya mengisi bidang yang kosong pada kertas narasi. Tuh, vignette. Nah, ya. Sekarang kita mengisi dalam bentuk manusia, ya, bentuk manusia di kertas yang kosong. Nah, orang bermain sepak bola, itu orang. Atau mungkin orang berjalan, nah itu manusia. Sekarang hewan yang memiliki proporsi dan anatomi yang berproporsi dan anatomi beda. Sekarang dalam tumbuhan. Jadi ada 3 tadi ya, contoh dalam vignette: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita menginjak dalam tumbuh-tumbuhan. Dibuat dengan sesederhana mungkin, sehingga nanti kalau siapa saja yang melihat atau siapa saja yang di situ membuka buku kamu mengerti akan contoh dari vignette berupa tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi yang terakhir tadi vignette-nya. Vignette. Nah, tadi yang keempatnya dan pertama sampai kelima, di situ saya kira kalian sudah paham, ya, mungkin sudah jelas, ataupun nanti seandainya kurang jelas nanti, ya, coba nanti yang terakhir aja, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu terakhir tadi vignette. Ya, coba ya. Biar kita tidak jenuh ya. Mari kita mendengarkan seni, semuanya seni. Kita berjalan mengandung seni, kita berlenggok-lenggok mengandung seni, kita bernyanyi mengandung seni, kita menari mengandung seni. Sekarang kita biar nggak jenuh ya, mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya, menyanyi pahlawan merdeka. Soalnya apa? Kita kan sebentar lagi mau Agustusan, mau hari kemerdekaan, kita mengenang pahlawan dulu yang sudah gugur. Ya, marilah kita menyanyi ya. Oke, bersama-sama guru ya. Ya. Pahlawan merdeka nan gugur sebagai bunga, jatuh mewangi di atas pangkuan ibunda. Walaupun kamu telah gugur membuang nyawa, namamu tetap tercantum sebagai satria. Kesuburan dan indah, oh bunga negara, Adijaya Sakti dan sejati.
karena terpancar tersebar di bumi Indonesia. Lagu Pahlawan Merdeka, berarti kalau lagu Pahlawan Merdeka itu juga bisa diberikan ilustrasi ya Bu ya? Iya, Iya. betul Pak Di. Kira-kira ilustrasinya apa ya anak-anak kalau Pahlawan Merdeka itu? Iya, jadi ilustrasinya bisa gambar pahlawan pada saat berjuang ya. Saat berjuang ada gambar pertempuran, itu juga bisa ya Bu ya? Iya, bisa Jadi, Pak Di. anak-anak sekalian, kalau kita tadi bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ilustrasi itu adalah gambar ya, gambar yang memberikan penguatan dari sebuah cerita. Jadi kalau ada cerita itu diberikan sebuah ilustrasi, diberikan gambaran ya. Ya. Supaya apa? Supaya lebih jelas tentang cerita itu dengan memberikan gambar, apakah itu gambar yang berupa fignet atau yang lainnya tadi Bu ya. Iya, komik. Iya, komik itu bisa Ya, kartun memperjelas juga dari bisa. cerita ya Bu ya. Iya. Iya. Terus kemudian itu tadi juga ada yang biasanya disukai anak-anak itu komik biasanya. Iya, betul Pak Di. Ya. Komik itu kalau anak-anak sudah mulai membaca itu asiknya bukan main. Ya. Sampai lupa waktu. Iya, soalnya kan ada gambarnya, mungkin dia tertariknya Iya, tertarik. ada gambar Pak Iya. Di. Iya. Kadang anak-anak tidak sadar bahwa Iya. apa yang dilakukan itu sudah merupakan bentuk belajar. Iya, Ya. betul. Maka dari itu mulai saat ini, ayo anak-anak kita mengingat bahwa ketika kalian itu membaca komik, sebenarnya juga belajar seni budaya, belajar tentang sastra yang tadi juga Bahasa Indonesia kan bisa toh Pak Edi ya? Iya. Ah, iya, bahasa Indonesia. Kan itu ada alur ceritanya. Iya. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, alur ceritanya termasuk dalam bahasa Indonesia. Iya. Nanti gambarnya komik itu termasuk pelajaran seni budaya yang terdapat dalam ilustrasi. Betul Pak Edi? Ya. Jadi anak-anak nanti setelah mendengarkan materi atau mengikuti materi yang diajarkan oleh Bu Sri ini ya tentang seni budaya yang berkaitan dengan ilustrasi, anak akan semakin senang, semakin paham dan semakin sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya sudah merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan pembelajaran ini, realisasi ya dari pembelajaran. Ternyata membaca, menemukan sebuah ilustrasi atau gambar, kadang anak-anak tidak begitu paham, maaf ya, bukan berarti tidak begitu paham, belum sadar, Iya, belum betul, sadar betul, kalau Pak Edi. gambar Iya. itu tujuannya untuk apa? Apa gitu ya? Jadi ditekankan oleh Bu Sri, Ibu Guru Seni Budaya, bahwa ilustrasi itu sebenarnya memperjelas sebuah cerita. Betul. Jadi kelihatan sekali alurnya dan lebih menyenangkan ya tentunya. Anak lebih senang, lebih tertarik dengan bacaan-bacaan. Biasanya anak-anak kalau menemukan sebuah bacaan itu kalau hanya tulisan saja Iya. kurang mana ya Pak Edi? Iya, seperti saya dulu ketika masih muda juga seperti itu, Bu. Betul, Ketika ya. saya masuk di perpustakaan, Iya. itu saya cari-cari buku cerita misalnya. Saya Iya. buka-buka dulu. Kok kelihatannya tidak ada gambarnya, gambarnya sedikit saya Iya, lempar. Ya. kalau hanya tulisan saja kan kita malas. Oh iya, Iya, akhirnya jenuh. Iya, kita Tapi, cari iya, yang kalau ada gambarnya, kita lihat gambarnya dulu. Nah, akhirnya kita tertarik akan membaca. Iya, apalagi kalau gambarnya itu lucu, Iya. kemudian Warna ceria. berwarna, Iya, itu betul, sangat betul, menarik. betul. Jadi Iya. itu termasuk tujuan adanya ilustrasi Ilustrasi. dalam sebuah cerita atau dongeng di situ. Iya, betul Pak Edi. Ya. Terus itu nanti setelah belajar ini diharapkan anak-anak bisa
berkomunikasi atau dengan temannya itu ya ngobrol lah ya, ngobrol tentang apa yang diajarkan oleh ibu guru tadi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan lewat SMS dari RMI ya. Sini ada nomor SMS-nya di 081357413424 ya. Jadi kebetulan pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Radio Magetan Indah untuk menyampaikan materi melalui radio, karena memang saat ini kita masih terpaksa tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Kita menahan dulu. Iya, kita harus belajar di rumah ya Pak Edi? Iya, ya, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat harus belajar. semangat. Karena belajar itu di setiap tempat setiap bisa. saat. Iya, yang betul, penting Pak Edi. semangat itu. Oke, betul. Iya, harus tetap belajar itu. Iya. Ya. Apalagi kalau belajar kita seperti ini, sebenarnya ini model yang baru. Iya. Ya. Diharapkan program dari pemerintah bentuk pembelajaran seperti ini lebih membuat anak tertarik karena ada keragaman belajar. Iya, betul, Belajar Pak Edi. ben enggak seperti itu bolak-balik kur ngono wae. Ini Akhirnya kita pemerintah menggunakan cara yang lain mungkin iya. gitu Pak Edi. Ya selain itu juga Bu, ini dengan ada bentuk seperti ini manfaatnya kita atau anak-anak atau peserta didik itu lebih mempunyai wawasan yang lebih luas. Ya. Semakin memanfaatkan IT-nya atau biasanya pakai ponsel ya. Iya, pakai ponsel. Itu pakai ponsel iya. lebih kegiatan yang kurang positif ya. Jadi waktunya nanti dimanfaatkan untuk belajar. Iya. Ya, silakan anak-anak kalau mau bertanya nanti bisa, karena pembelajaran ini bisa langsung kita tanya jawab ya di sini. Mumpung ya masih ada waktu Bu Sri. Iya. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan lagi. Oke, masih ada satu materi yang belum kita pelajari ya. Mari sekarang. Siap ya? Oke, siap. Halo. Halo, Halo anak-anak, masih ada di situ? Halo. Ya, masih mendengarkan, masih setia Masih mendengarkan. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sekarang coba kalian ya, buka lagi buku paketnya halaman 25. Halaman 25. Cara menggambar ilustrasi, cara menggambar ilustrasi dengan teknik kering dan teknik basah dulu. Yang dimaksud dengan teknik kering, garing istilahnya ya, istilah Jawanya istilahnya garing ya. Jadi kita memakai apa ya, pensil 2B bisa, terus memakai krayon bisa, tapi krayon itu ada dua ya, krayon yang basah saya kira ada, yang kering juga. Yang kering itu namanya pulas. Yang dulu seperti di SD itu panjang ya, panjang kayak potelot. Nah, kayak potelot kamu. Ya, kayak potelot kamu. Terus lagi media arang, meskipun dari arang ada ya media, itu termasuk teknik kering. Sekarang teknik basah. Teknik basah itu tidak lain harus dari apa? Cat air. Nah, dari cat air yang dikasih minyak atau dikasih air, nah itu teknik basah. Sekarang anak-anak sekalian, di sini ada beberapa hal tahapan, ya dalam menggambar ilustrasi. 1. Menentukan tema. Gambar berdasarkan cerita atau narasi. Terus yang kedua, siapa yang kedua ya? Menentukan jenis gambar
ilustrasi. Jadi kita nanti sebelum menggambar ilustrasi menentukan dulu tema yang pertama, yang keduanya menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kita buat. Tiganya menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempatnya, menggambar sketsa global. Nah, jadi sebelum kita nanti menggambar yang jadi harus disketsa dulu dalam bentuk global, keseluruhan global yang sesuai dengan cerita atau narasi yang kalian lihat atau narasinya yang kalian baca. Lihat dan baca. Limanya, memberikan arsiran. Jadi memberikan arsiran, diarsir sama pensil biasanya. Nah, sama arang juga bisa ya. Tuh. Atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita yang kalian pilih di atas tadi. Nah, itu jadi kelima di situ, apabila kalian menggambar ilustrasi harus tahu dulu satu tema, saya ulangi lagi, dua jenis gambarnya, gambar ya. Ketiganya menentukan bla 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 tadi, termasuk komposisi, irama dan lain sebagainya. Empatnya menggambar sketsa global. Terus memberikan arsiran, harus diarsir yang baik ya pada objek gambar neng gambarmu, maksudnya yang kamu gambar tadi sesuai dengan karakter atau sesuai dengan ceritanya tadi. Gambar apa? Oh, nek gambar ngene iki arsiring ngene iki, seandainya diberi warnane ngene iki, nah itulah sesuai dengan gambar atau cerita. Anak-anakku sekalian, saya kira di sini tadi Ibu dan Bapak Edi ya, yang di samping saya panjang lebar ya mengutarakan materi ilustrasi bagaimana yang tadi, yang di depan tadi. Anak-anakku, demikianlah materi pelajaran untuk hari ini. Dengan harapan Ibu, mudah-mudahan kalian dapat memahami konsep tadi, prosedur menggambar ilustrasi. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan kita semua juga tak lupa berdoa. Ya, tak lupa berdoa. Mudah-mudahan dengan wabah COVID-19 yang melanda di dunia ini cepat musnah, cepat berlalu. Amin. Sehingga nanti kita cepat bisa bertatap muka ya, bertatap muka di sekolahan kita. Ya. Apabila ada kesulitan silahkan hubungi nomor WA tadi atau mungkin WA saya ya, 085 732 134 323. Halo hai ya. Saya kira sekian dulu ya pelajaran ilustrasi gitu ya. Lupa ya, jangan lupa nanti kalau ada kesulitan kalian langsung hubungi tadi ya, atau mungkin ke radio apa Pak Di? Mitra Magetan Indah. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi belajar bareng di RMI bareng SMP Negeri 2 Pausan dengan pelajaran seni budaya. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, ada Bapak Wahyu Edi, ada Ibu Roro Sri Rahayu. Terima kasih. Dan terima kasih. Baik pendengar, akhirnya dari kawasan Gorgi Mageti Jalan Dusun Negara Magetan, saya Imam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.